Ketika saya sedang berjalan-jalan di taman ini, tiba-tiba saya menemukan sebuah jalan setapak yang agak berbeda ya dengan jalan-jalan lainnya di taman ini. Jalannya sempit, agak lembab, basah. Saya terus terang agak takut kalau jalanan ini licin, lalu saya terpleset, jatuh, celaka. Kalau saya sampai cedera di sini, bagaimana saya berjalan keluar? Dan suasananya agak-agak gelap dibandingkan dengan bagian lain dari taman ini yang begitu terang. Waduh, mau dibawa kemana ya saya di jalan ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita menemui jalan hidup yang seperti jalan ini. Tiba-tiba perjalanan hidup kita seperti keluar dari arah atau dari jalur yang benar, dari jalur yang terang, yang lapang, jembar kalau kata orang Jawa, yang mulus. Tiba-tiba kita seperti harus berjalan di jalan yang berkelok-kelok, yang licin, yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menakutkan buat kita, mengkhawatirkan buat kita. Bagaimana kalau saya tersesat di sini? Kalau saya jatuh di sini? Tetapi, saudara, rupanya setelah saya jalani, jalan ini punya keindahannya sendiri. Saya bisa mendengar suara air yang menyejukkan di tengah-tengah cuaca yang agak panas hari ini. Saya bisa mendengar suara binatang, suara air yang membawa ketenangan. Biarpun jalan ini kelihatannya tidak jelas ya, kita tidak tahu arahnya kemana. Dan demikian juga dengan jalan kehidupan kita. Di tengah pergumulan kita, di tengah ketidaktahuan kita akan jalan yang kita hadapi, sebetulnya kalau kita pikirkan dan renungkan, kadang-kadang kita justru menemukan hal-hal yang indah, yang di dalamnya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang membawa ketenangan, kehadiran Tuhan yang membawa damai sejahtera, entah lewat peristiwa-peristiwa yang tidak kita bayangkan sebelumnya, atau lewat kehadiran orang atau orang-orang yang belum pernah kita jumpai, tapi yang lewat perjumpaan, lewat peristiwa itu justru kita diingatkan akan kasih Tuhan yang tidak pernah putus, yang tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan yang sekalipun harus kita jalani dalam jalan yang sempit, yang berkelok, tetapi membawa kelegaan. Nah, karena itu kita harus senantiasa memohon pada Tuhan agar kita dimampukan melihat kasih dan anugerah Tuhan, bahkan di tengah-tengah suasana yang atau jalan yang tidak nyaman. Sama seperti jalan ini, saudara. Kelihatannya sempit, berbahaya, tetapi ternyata di ujungnya saya menemukan satu tempat yang gak biasa. Tempat untuk beristirahat, untuk berteduh sejenak, duduk sejenak, melepas lelah, dan cukup nyaman, cukup membawa ketenangan. Instagramable juga nih. Karena saudara, di tengah-tengah jalan yang kecil, sempit tadi, yang agak gelap, lembab, ada tempat berteduh yang cukup nyaman, cukup unik. Kita bisa duduk, melepaskan lelah, merasakan kesegaran udara, mendengarkan suara air yang gemericik, suara angin yang menyejukkan. Dan di situ kita bisa merasakan ketenangan, kelegaan. Mungkin itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa di jalan yang sempit, yang gelap, yang kelihatannya tidak ada harapan, tidak ada sesuatu yang menyenangkan. Tapi sebenarnya di tengah-tengah Tuhan menyediakan berbagai kesempatan untuk menemukan ketenangan, menemukan kehadirannya, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, mendapatkan kelegaan. Untuk kemudian melanjutkan lagi perjalanan kita sampai kita tiba di tujuan, di tempat yang Tuhan sediakan buat kita merasakan kelegaan dari Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apapun perjalanan hidup yang sedang kita jalani,
Pergumulan yang mungkin membuat Anda merasa berjalan di jalan yang sempit, yang gelap. Yakin dan percayalah, dalam perjalanan itu Tuhan menyediakan tempat-tempat perhentian yang menguatkan, memberi kelegaan, membawa ketenangan, memampukan Anda melanjutkan perjalanan Anda. Sepanjang jalan, Tuhan akan terus menyertai Anda. Malam ini kalau Anda beristirahat, jangan lupa berdoa agar Tuhan terus memberikan ketenangan, kesejukan dalam menghadapi setiap perjalanan hidup Anda. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Maka di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi, ketika kami harus menjalani jalan yang tidak mudah karena berbagai tantangan, berbagai masalah, Engkau menyediakan tempat-tempat perhentian. Ketika kami dikuatkan, ketika kami dihiburkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, ketika kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang tidak kami duga atau tidak kami bayangkan sebelumnya. Semuanya boleh menjadi tempat perteduhan, peristirahatan yang menguatkan kami untuk terus melanjutkan setiap perjalanan yang harus kami jalani. Karena itu, kami percaya Tuhan akan tetap memimpin kami dalam setiap perjalanan hidup kami ke depannya. Kami mau serahkan perjalanan kami sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa dan negara. Di dalam semuanya kami percaya Tuhan akan terus memimpin, menguatkan. Tuhan akan menyediakan kekuatan lewat orang-orang yang mungkin belum kami temui, lewat peristiwa-peristiwa yang belum kami alami. Ajar kami untuk boleh melihat kasih Tuhan, untuk boleh melihat kehadiran Tuhan dalam semua yang akan kami jalani. Kami mau berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, relasi antara anggota keluarga. Secara khusus, kami mau berdoa untuk saudara kami yang dalam berbagai kelemahan fisik, untuk Ibu Angel, Ibu Damayati, untuk Ibu Oktarina, untuk Ibu Eni Pranata, untuk Bapak Frans Thanos, untuk saudari Cindy Thanos, juga untuk saudari Ana Nuraini. Tuhan yang beri pemulihan, kekuatan kepada mereka semua dalam setiap kelemahan yang ada. Juga Tuhan kuatkan setiap anggota keluarga yang mendampingi dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami, persekutuan kami, dan bersyukur untuk setiap kegiatan dalam rangka bulan keluarga yang sudah kami lalui. Kami memohon penyertaan Tuhan untuk kegiatan KPI di hari Minggu nanti, yang juga sekaligus akan menutup kegiatan rangkaian kegiatan bulan keluarga kami. Biarlah ini menjadi berkat buat kami semua dan memampukan keluarga-keluarga di jemaat-Mu untuk juga hidup makin serupa dengan Kristus, menyampaikan kasih Kristus pada anggota keluarga, tapi juga kepada siapapun yang boleh mereka jumpai. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di tengah berbagai permasalahan yang ada, di tengah berbagai keprihatinan yang ada tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, tentang kondisi atau tentang sejumlah oknum yang menyalahgunakan jabatannya, kekuasaan yang ada untuk kepentingannya sendiri. Biarlah semua yang sudah terungkap boleh menjadi pembelajaran yang baik agar kami semua boleh melangkah lebih baik lagi di hari-hari depan. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin, mulai dari yang tertinggi sampai yang ada di daerah, di pemimpin-pemimpin lokal kami, berikan hikmat, berikan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami mau serahkan diri kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, dan mau serahkan istirahat kami malam hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.